Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali pada pertemuan ketiga ini pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas prinsip teknisi profesional atau prinsip tenaga teknisi. Pada pertemuan kedua kemarin sudah membahas perbaikan, yaitu perbaikan ringan maupun perbaikan berat. Perbaikan ringan itu bisa perawatan sepeda motor, seperti contohnya tune up ringan, ganti oli, servis, perbaikan sistem menggerak belakang, terus mengecek tegangan aki, itu masuk perbaikan ringan. Kalau perbaikan berat kemarin sudah membahas seperti overhaul, kan mengganti kampas kopling, terus mengganti kampas kopling, overhaul, serta pergantian piston, ring piston, itu termasuk perbaikan berat. Sekarang kita membahas prinsip teknisi profesional. Ya, dalam pengelolaan bengkel, prinsip teknisi itu dibagi menjadi 10, yaitu prinsip teknisi itu apa? Prinsip teknisi itu sebuah prinsip atau tindakan teknisi supaya teknisi itu bisa melakukan suatu tindakan kegiatan pengerjaan bengkel sesuai prosedur operasional atau SOP. 10 prinsip itu tiap-tiap prinsip nanti mempunyai contoh perilaku sendiri-sendiri ya. Nah, jadi dari 10 prinsip yang pertama yaitu tentang penanganan dan perlakuan pada kendaraan. Penanganan pada kendaraan itu tindakan teknisi pada memperlakukan kendaraannya itu bagaimana, penanganan awalnya bagaimana. Nah, contoh seperti penanganan awal pada kendaraan, si teknisi harus menggunakan pengaman diri dulu. Pengaman diri itu bisa masuk ke K3 atau keselamatan kerja juga nanti, berhubungan dengan keselamatan kerja. Nah, untuk penanganan sendiri, si teknisi harus menggunakan alas kaki, topi atau helm pelindung, serta seragam pengaman diri seperti wear pack yang safety, sepatu safety. Nah, itu termasuk masuk ke keselamatan kerja juga masuk penanganan awal pada kendaraan. Nah, kalau pada kendaraannya, sebelum diperbaiki atau dirawat, contoh tindakan dari teknisi itu, motor atau mobil diberikan penutup atau fender grill. Nah, itu pada mobil penutup bagian grill depan kap mobil itu supaya tidak kotor, tidak tergores, tidak terkena oli itu, supaya tidak terkena pada fendernya kap mobil supaya lebih bersih, serta memberikan penutup pada kemudi, penutup roda, supaya tidak terjadi istilahnya goresan saat melakukan perawatan ataupun perbaikan. Nah, untuk sepeda motor nanti ada penutup roda, stang atau steering atau stang motornya, terus penutup tempat duduk, nanti supaya lebih bersih saat ditangani si teknisi, supaya tidak kotor, tidak terkena kotoran pada saat perawatan itu. Kemudian si teknisi tidak boleh merokok, istilahnya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, merokok, membawa korek, membawa istilahnya makan minum saat melakukan perbaikan dan perawatan tidak boleh. Dan serta harus
mematuhi peraturan atau tata aturan di bengkel tersebut. Ya, di bengkel tersebut kita harus menaati tata aturan serta membuang sampah pada tempatnya itu harus dilakukan oleh teknisinya, menempatkan tool-tool atau alat kunci-kunci pada sesuai pada tempatnya. Ya, itu merupakan contoh yang pertama dari penanganan pada kendaraan. Nah, yang penanganan kendaraan itu supaya kendaraan saat diberikan perawatan perbaikan tidak ada yang rusak atau yang kotor istilahnya, supaya lebih baik itu diberikan pelindung. Nah, kita juga diberikan alat pelindung, motornya pun juga diberikan alat pelindung. Dan yang kedua penampilan profesional. Penampilan profesional itu ditunjukkan dengan menggunakan seragam yang rapi, bersih ya, bersih lah ya, bersih dan rapi. Mengenakan sepatu kerja yang safety itu aman untuk kegiatan perbaikan kendaraan ataupun perawatan, serta menggunakan sarung tangan, helm atau topi pelindung kepala, kacamata bila diperlukan saat melakukan pekerjaan yang tindakannya ada tindakan seperti menimbulkan percikan api ya, seperti menggerinda, mengelas, itu harus pakai kacamata. Menggrinding, itu harus pakai kacamata. Terus penampilannya harus rambutnya tidak boleh panjang atau gondrong. Nah, istilahnya rambutnya harus pendek. Kalau panjang nanti saat melakukan tindakan perbaikan tidak disengaja bisa masuk ke sela-sela motor atau mobil yang dikendarai lah, nanti mengakibatkan kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, berbahaya pada si teknisinya juga. Dan harus menggunakan ikat pinggang, menggunakan jam tangan, tidak boleh menggunakan cincin jam tangan. Nah, itu sangat berbahaya saat melakukan perbaikan dan perawatan. Nah, tidak membawa benda-benda yang tajam, istilahnya ngantongi gunting, pisau, gunting lah ya, gunting, terus alat yang tajam-tajam itu tidak boleh dibawa. Itu harus diletakkan pada tempat toolnya atau tempat alat-alatnya. Nah, terus yang ketiga ada kerapian dan kebersihan. Si teknisi harus bisa menjaga kerapian dirinya, kerapian kendaraannya, kebersihan dirinya, serta kebersihan dan kerapian dari lingkungan bengkelnya itu. Kebersihan dari peralatan seperti peralatan SST, kunci-kunci itu harus bersih setelah digunakan ya. Kalau saat penggunaan ya mesti kotor ya, tidak bisa digunakan bersih terus. Kalau masih bersih terus ya berarti tidak digunakan. Ya, terus kemudian menyimpan atau menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak digunakan, menyimpan sendiri-sendiri atau menempatkan sendiri-sendiri benda-benda yang sudah tidak digunakan, meletakkan part material secara teratur, meletakkan benda atau part-part yang diganti itu pada tempatnya masing-masing supaya nanti kalau melakukan penggantian lebih cepat dan mudah. Terus bekerja atau melakukan tindakan perbaikan sesuai waktu yang tidak mengulur-ulur waktu, maksudnya istilahnya tidak mengulur waktu. Nah, itulah dari kerapian dan kebersihan dari prinsip teknisi. Terus yang keempat, keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja ini merupakan
keselamatan yang paling penting bagi si mekanik ini, supaya kita bekerja dalam keadaan baik, aman, tidak membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di mekaniknya. Gunakan perlengkapan seperti dongkrak, kunci pas, kunci ring, kunci special service tool atau SST itu sesuai SOP-nya atau sesuai operasional prosedurnya. Nah, berhati-hatilah saat menangani pada perbaikan dan perawatan pada yang menimbulkan percikan api atau tegangan pada listrik lah, itu harus berhati-hati. Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa minuman yang mengandung alkohol, yaitu maksudnya untuk keamanan si mekaniknya juga. Terus yang kelima, perencanaan dan persiapan. Dalam tindakan mekanik itu harus ada perencanaan dahulu. Nah, perencanaan itu berawal dari kita mendengarkan keluhan dari konsumen atau customer. Nah, keluhan pada kendaraannya bagaimana, nah, itu kerusakannya pada motornya atau kendaraannya itu pada bagian mana. Nah, kita bisa nanti memberikan perencanaan dan persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk tindakan motor atau kendaraan yang mau kita tangani ini. Nah, dan pastikan bahwa si mekanik memahami permintaan pelanggan atau industri ini, ya, maksudnya itu. Nah, serta istilahnya hati-hati saat kita berkomunikasi berkaitan dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan atau pekerjaan ulang, karena pekerjaan ulang berarti pekerjaan awal masih ada yang kurang, berarti saat yang kedua kita harus berhati-hati berkomunikasi pada si customer atau konsumen saat melakukan pekerjaan ulang atau return job. Nah, itu. Dan jika ada pekerjaan tambahan yang terpisah dari jadwal pekerjaan, kita harus bisa melaporkan pada si pengontrol atau foreman atau atasan pekerja. Kita melaporkan bahwa ada pekerjaan tambahan dan perlu waktu tambahan. Apabila waktu itu atau tambahan itu harus dipersetujui oleh pelanggan atau konsumen, ya. Kita harus lapor ke foreman dulu bahwa ada pekerjaan tambahan, perlu penggantian part yang mungkin tidak ada di tempat bengkelnya, itulah kita baru memberikan menunggu persetujuan dari konsumen. Kalau konsumen ini atau pelanggan ini setuju, ya kita baru melakukan tindakan perawatan maupun perbaikan. Nah, rencana pekerjaan itu nanti di setiap tindakan ada urutan kerja dan persiapannya. Nanti urutannya bagaimana? Urutan pekerjaan itu ada di yang pertama kemarin pada pertemuan pertama atau kedua, ya, alur kerja bengkel. Nah, itu ada hubungannya dari perencanaan dan persiapan. Yang keenam, pekerjaan yang cepat dan dapat diandalkan. Nah, maksudnya kita harus mempekerjakan suatu perawatan dan perbaikan itu harus on time atau tepat waktu, tidak boleh mengulur waktu, istilahnya melama-lamakan pekerjaan. Kita harus tepat waktu untuk melakukan penggantian. Contohnya kita menggunakan atau perbaikan harus jikalau waktunya sudah istilahnya waktu lebih, kita bisa memeriksa kembali supaya lebih optimal pekerjaan kita. Yang kedelapan, periksa pekerjaan bila telah selesai. Itu sama, ya, periksa pekerjaan yang sudah selesai itu berarti kita sama menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya. Nah, kalau waktunya sudah istilahnya waktunya sudah lebih atau waktunya lebih turah-turah waktu, nah, kita boleh memeriksa lagi. Pastikan bahwa item atau part yang sudah kita ganti
itu sudah terpasang pada kondisi yang baik dan normal. Dan kembalikan posisi motor pada posisi semula dan kebersihan dari motor tersebut. Istilahnya baut-baut itu harus kita kembalikan sesuai pada tempatnya. Istilahnya baut, partnya itu harus dikembalikan sesuai pada tempatnya. Terus yang ke-9 ya, simpan part yang lama pokok atau part pengganti atau part bekas yang telah diganti. Letakkan seluruh part lama atau bekas pada tempat yang bersih atau tempat sendiri-sendiri atau kantong plastik. Letakkan part lama pada tempat yang telah ditentukan. Contohnya pada istilahnya caddy, ditempatkan pada tempat penumpang atau tempat duduk penumpang yang tempat duduk penumpang bagian depan. Itu kalau pada mobil ya. Tapi kalau pada motor ya tempatkan pada tempat sendiri-sendiri. Untuk yang ke-10 yang terakhir, tindakan lanjut itu maksudnya tindakan lanjut istilah order perbaikan dan laporan. Istilah order perbaikan itu isi tabel dari penggantian part, dari part 1 sampai berapa yang diganti kalian tulis di buku-buku part pengganti atau buku laporan part pengganti. Tulis masalah-masalah trouble apa, trouble shootingnya atau trouble masalahnya pada kendaraan itu apa. Terus diberikan alasan kenapa diganti. Tambah kalau ada perbaikan yang lebih, kita bisa menambahkan perbaikan, tulis perbaikan tambahan atau repair order. Dan laporan itu kita berikan ke foreman atau pengontrol dari pengontrol mekanik atau pengontrol kendaraan yang telah diperbaiki, foreman atau inspektor. Kemudian beritahu inspektor atau foreman bila ada melihat hal-hal yang di luar keluhan konsumen. Nah, itu ada kerusakan tambahan ini kita laporkan. Nanti foreman menanyakan ke konsumen apakah itu perlu diperbaiki sekalian apa enggak. Kalau tidak ya kita enggak melakukan perbaikan. Tapi kalau si konsumen mempersetujui dilakukan perbaikan ya kita melakukan perbaikan. Itulah dari 10 prinsip dari teknisi ya. 10 prinsip teknisi seorang mekanik, itu harus dimiliki setiap mekanik. Tapi setiap orang kan sendiri-sendiri. Setiap mekanik mempunyai tata cara sendiri-sendiri sebenarnya, sesuai karakter dia ya. Dia bisa mempunyai prinsip sendiri, tapi paling enggak mekanik harus menguasai atau mengantongi 10 prinsip tersebut ya, istilahnya buat keamanan mekanike, untuk keamanan kendaraannya juga, serta untuk memberikan kenyamanan pada konsumen atau customer, dan memberikan tindakan atau prinsip teknisi sesuai prosedur bengkelnya. Itulah 10 prinsip teknisi profesional yang harus dimiliki seorang teknisi bengkel atau seorang mekanik. Itulah dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk pertemuan 3 kita membahas prinsip teknisi profesional ini sudah selesai. Tugasnya kalian bisa berikan contoh tiap-tiap item 10 prinsip tadi, 10 prinsip teknisi profesional. Contohnya
bisa kalian berikan, bisa ditulis di buku tugas atau di kertas tugas, nanti diupload di Classroom. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.